ada proses submission, submit desainnya. Yeah. Desain bukan jersey-nya ya, tapi elemen-elemennya. Sebenarnya bukan nggak melanjutkan, cuma pada saat itu emang Erigo-nya lagi puncak karir sedikit lah gitu. Terus udah semester 14 dan Assalamualaikum Sobat Bola.com, balik lagi di program lebih dekat ya, program Bola.com yang kita mendatangkan narasumber yang high profile, yang punya banyak cerita-cerita menarik di kehidupannya. Dan sebelum kita kenalan dengan narasumbernya nih, gue mau bahas dulu nih sama lu nih, ke jersey itu di dalam sepak bola ya. Jersey itu kan bukan sekadar pakaian aja lah gitu, bukan sekadar ini warnanya merah, ini warnanya biru gitu. Tapi menurut beberapa supporter di luar sana dan mungkin menurut saya juga nih, sebenarnya jersey itu melambangkan culture ya, budaya, kemudian mungkin melambangkan klubnya, misalnya warna biru di Persib Bandung itu mungkin ada kaitannya dengan apa namanya itu, dia logonya kan ada biru-birunya gitu. Pokoknya ada banyak sekali background di balik pemilihan warna, pemilihan desain dan sebagainya. Dan kebetulan Mas Adi Aksa, kita kali ini kedatangan bintang tamu maksud saya, itu yang benar-benar kita tahulah dalam mungkin 1-2 tahun terakhir ini sering nongol nih di beberapa media. Dan apa yang mau kita bicarain lah, kita kenalin aja langsung dengan Mas Muhammad Sadat dari Erspo, CEO Erspo. Halo Mas Sadat, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang. Sibuk apa sekarang nih Mas? Lagi sibuk apa nih? Sibuk mempersiapkan jersey launching, sibuk untuk persiapan nanti Ramadan. Kita rencana juga akan, karena barengan sama timnas akan main tanggal 20 Maret dan 25 Maret, kita akan mempersiapkan lokasi pameran di sekitar 20 sampai 40 lokasi di atrium-atrium mall lah gitu. Bersemarak timnas kita. Ya lagi siapin semuanya sih biar lebih baik lah gitu. Tapi Mas Sadat, sebelum kita ngomongin jersey nih ya, kita enaknya mungkin kita pengen tahu dong dulu mungkin kisah masa kecil Mas Sadat atau perjalanan hidup Mas Sadat tuh sampai bisa jadi Mas Sadat sekarang itu seperti apa? Iya, saya lahir di Aceh, cuman semenjak SMP di Medan selama 6 tahun, lanjut ke Depok di UI, kuliah di FEUI Depok, FEB sekarang, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Bisnis UI. 14 semester tidak selesai. Jadi sarjana bukan sarjana ekonomi, sarjana Erigo. SE-nya sarjana Erigo. Sarjana Erigo dan sarjana Erspo sekarang. Ada S2 berarti. S2-nya Erspo. Terus dari kuliah emang udah berbisnis. Dari semester 3 atau semester 4 saya lupa, kurang lebih di tahun 2010-an lah. Apa yang waktu itu memutuskan Mas Sadat untuk tidak melanjutkan kuliah dan fokus ke berbisnis? Sebenarnya bukan nggak melanjutkan, cuma pada saat itu emang Erigo-nya lagi puncak karir sedikit lah gitu. Terus udah semester 14 dan ya harus dijaga sih, namanya bisnis kan harus dijaga gitu. Ya bablas. Jadi tapi sebenarnya secara timingnya mungkin pada saat itu emang Erigo-nya lagi naik-naiknya, dan alhamdulillahnya sekarang bersama Erspo juga sudah banyak pengalaman lah selama itu kurang lebih sekitar 12 tahun ya mungkin 15 menuju 15 tahun lah sudah di industri jualan baju gitu. Jadi ya alhamdulillah pengalaman itu ya coba kita gedekan scale-nya di Erspo ini sekarang. Tapi Mas, kalau kan yang kita tahu tuh adalah Mas pengusaha clothing, kemudian merambah ke jersey sekarang. Waktu masa kecil Mas itu memang sempat ada keterkaitan nggak sih dengan jersey atau memang punya mimpi untuk itu? Ya dulu kalau dibilang jersey nggak ada ya di Aceh. Kan bukan industri manufacture sih ya. Nggak ada sih, seingat saya nggak ada ya, yang kaitannya nggak ada.
Cuman emang waktu zaman di SMP, saya ingat banget, saya kan boarding school, jadi merantau gitu ya di Medan. Dan pas milih sekolahnya tuh yang lapangan bolanya bagus. Oh, karena suka bola. Iya, suka main bola. Iya, ya dari situ sudah sering di kampus juga di UI juga ada UKF namanya kegiatan futsal. Sempat juga dulu waktu kuliah juga dulu almarhum Haji Masaid kan punya futsal ya, AMFC. Ko Justin juga tuh. Ko Justin ya, tapi nggak lama sih, main-main gitu aja lah sebentar. Jadi pada dulu emang ya seneng sama bola lah gitu. Jadi emang ketika dapat kesempatan ini seperti apa ya, kan namanya semangat itu kan naik turun ya. Betul. Tapi ketika dapat kesempatan nih, walaupun di Ramai kemarin ya, tapi kayak semangatnya tuh tetap menyala lah gitu. Ya, karena emang secara interest juga cukup lumayan senang lah di bola gitu. Di bola. Tapi dulu ini nggak sih, masih ingat nggak Mas ada jersey yang pertama banget dipunyain itu? Terus apa mungkin itu dibeliin atau beli sendiri? Wah, masih ingat zaman SD kayak jersey-nya jersey lama jersey ya. Tapi lokal saya suka sama Shevchenko. AC Milan. Profile picture saya kan juga Iya. Shevchenko. Ya AC Milan. Pak Erik Inter Milan. Oh, Inter Milan. Makanya kemarin sempat rame tuh. Kok pakai jersey-nya Adidas warna hitam ya? Karena saya suka Milan. Milan belum ada Seva nomor 7 ya. Gitu. Ya, tapi ya emang dari dulu emang udah suka AC Milan. Terus ya suka bola sih emang dari dulu emang demennya di bola lah gitu. Masih punya nggak jersey yang favorit banget gitu? Milan ya, tapi saya lupa kalau ditanya saya lupa. Dulu ingat zaman Liga Italia kan kalau dulu di TV kan suka ada 30 menit sekali atau 5 menit sekali muncul tuh clue, ingat nggak? Iya. Huruf. Ntar kita kumpulin hurufnya, ini nama pemainnya siapa gitu. Iya. Nah saya tuh saking sukanya jadi ingat nih zaman dulu. Kumpulin nama-namanya, nama pemainnya untuk ditelepon dapat hadiah. Nggak ingat ya dulu. Itu pernah nyoba tuh? Pernah nyoba, nggak dapet. Tapi bener. Cuma pernah nyoba, kumpulin gitu kan. Zaman dulu tuh. Kayak di akhir segmen tuh ada, kalau misalnya nebaknya bener, terus keluar tuh namanya siapa. Telepon nggak ada yang bener. Telepon. Ya, mungkin zaman dulu kan belum kayak sekarang kali. Iya. Jadi emang menyenangi olahraga sepak bola gitu. Mungkin balik lagi ke Erspo nih. Ketika Erspo kan dulu, maksudnya Mas Adat kan brandnya itu kan lebih identik sama segmennya segmen anak muda gitu ya. Terus sampai akhirnya pernah nggak sih terpikirkan untuk, Sadat, gue harus pindah nih, harus nyobain ke olahraga gitu. Terbesarnya itu sejak tahun kapan? Apa udah dari dulu sebelum masih kuliah itu 2010 atau setelah itu? Kalau ditanya terbersih sih detail banget enggak, tapi ya sempat ada kepikiran segmennya ada sport-sportnya lah. Jadi tahun 2022 di Erigo juga sempat keluar tuh koleksi Erigo Sport. Gitu. Jadi kayak ya ini sports lah gitu. Cuman emang pada saat itu kan secara brand DNA itu agak beda ya. Kayak fashion ketemu sports tuh bisa aja sebenarnya. Cuman kan nggak sedalam itu ya. Contoh kayak Uniqlo kan sponsorin juga kan ke pemain tenis gitu kan. Ya bisa aja sebenarnya. Cuman emang dalam belum terlalu dalam. Makanya kenapa saat itu saya pikir kayaknya harus dengan bendera baru gitu. Jadi makanya Erspo ini muncul. Sebenarnya keinginan sudah ada dari 2020-an lah. Sport athleisure kan pada saat itu lagi rame banget kan. Athleisure kayak Lululemon, terus brand-brand internasional yang lain lah, cukup lumayan aktif lah keluar dengan kategori baru sport gitu. Paling COVID kan orang pada passion dengan olahraga kan. Tapi ya udah kita coba, it's not that easy gitu. Di 2020-2021 cuman keluarin lumayan banyak koleksi 2022. Nah, baru kita tentukan kayak 2024 dengan bendera baru supaya
ruhnya juga lebih enak gitu, diferensiasi koleksinya juga lebih enak gitu. Itu sih. Mas Adat, kalau cerita berdirinya Erspo ini memang tujuannya untuk, dulu kan PSSI sempat buka bidding ya, memang tujuannya untuk ikut tender sebagai aparat timnas atau memang sebelumnya tuh sudah ada keinginan untuk sebagai aparat timnas. Jadi 2022 bahkan saya sempat mencoba mencari-cari tahu gitu kan, gimana sih untuk masuk ke timnas gitu kan. Tapi kan saat itu belum ada tender terbuka ya. betul Ya. Jadi mungkin pada saat kesempatan itu datang dan saya lihat Pak Erik orangnya kan very passionate juga di bola. Kayak saya dulu mau masuk ke boarding school ini lihatnya lapangan bola gitu kan. Ya saya rasa nih Pak Erik kan juga pengalamannya malah melintang ya dulu. Pernah di klub Liga Indonesia, di Eropa, NBA gitu. Jadi he is very passionate person. Saya rasa kayaknya jadi nih barang ya. Walaupun awal-awal kalau dengar cerita kan kita di-announce Oktober. November kan 5-1 lawan Irak, seri lawan Filipina. Waduh gimana ya? Karena kan secara cost nggak murah kan yang kita keluarkan kan. Bidding yang kita tawarkan tuh nggak make sense. Cuman saya mikir bisa kali ya, bisa gitu. Karena kan pengalaman di Erigo juga kita pernah collab sama beberapa artis gitu ya, sama selebriti gitu. Kayak bisa nih jualan produk nilainya banyak gitu. Kita pernah collab sama JKT48 laku 2 jam tuh 8 miliar, terus 50.000 piece produk. Jadi masa timnas nggak bisa sih mikirnya. Cuman pada saat awal-awal, waduh gimana ini nasibnya gitu. Ya alhamdulillah hampir setahun ya, berarti itu berapa bulan? 8 bulan ini lumayan improve lah. Gitu. Berarti ini timnas ini yang cost-nya paling besar di antara collab-collab yang sebelumnya. Oh iya, iya. New York Fashion Week juga besar kan. Ya mungkin karena saya udah pernah ngalamin fase seperti itu kali ya. Fashion Week kita bawa 60 orang, banyak selebriti gitu. Cost-nya juga nggak murah gitu. Dan pas nyampe di sini ya lumayan gede juga karena in value kan kita kasih royalti kan. Nah, royalti kita per November sudah melebihi minimum garantinya yang PSSI terapkan. Jadi alhamdulillah berkat dukungan fans timnas, royalti kan karena royalti berjalan, tapi ada minimum yang harusnya kan setahun nyampe nggak nyampe ada minimumnya. Ternyata bulan berjalan sudah 8 bulan, masih ada 3 bulan, 4 bulan lagi masih ya royalti itu akan kita berikan. Gitu. Sejalan terus. Jalan terus. Mas Adat, dulu ketika di launchingnya Erspo banyak yang menganggap bahwa Erspo itu akronim dari entah itu Erigo Sport. Saya juga menduganya Erigo Sport kan. Bahkan ada yang bilang Erick Thohir Sport. Itu. Jadi sebetulnya jokes sih. Apa sih maksudnya makna dari Erspo? Mungkin jokes-jokes dari netizen ke puter gitu ya, ke apa ke gulung gitu ya. Enggak sih, nggak ada makna apapun. Ya, saya literally mungkin saya pengen namanya kuliah kan ada S1, S2-nya mungkin ya bercanda lah. Mungkin kan hal-hal seperti itu kan sebenarnya ya just apa ya, just ya ini keinginan kita, keinginan saya juga untuk apa mendiferensiasikan kategorinya aja supaya kan misalnya ya sport ya lebih sport walaupun ya sebenarnya ini sekarang kita juga harus banyak terima masukan juga dari ya konsumen kita gitu apa yang perlu diimprove dan lain-lain tapi ya secara brand DNA itu saya bedakan lebih ke brand DNA-nya aja sih jadi kayak punya soul-nya ya beda gitu. Ya, apakah berarti Erigo itu lebih lekat dengan ininya ya, apa namanya? Fashion anak mudanya gitu. Agak susah kan sih? Betul. Sebenarnya kan ini juga fashion kan. Sport itu kan bagian dari fashion, cuman fashionnya yang ada yang streetwear, casual, ada juga yang mungkin athleisure gitu. Nah, saya punya mimpi ya Erspo ini ya lebih fokus mungkin lebih ke sport athleisure, ya produk-produknya lebih nanti mungkin keluarin yang mungkin ya kita develop juga kayak yoga pants, yang yoga gym, yang ya produk-produk inilah produk-produk nggak cuman fokus di casualnya, walaupun casualnya tetap akan ada. Kayak hoodie yang dipakai, maksudnya kan juga ini kan sebenarnya ya fashion kan, gitu. Tapi kan ya sport juga ada. Sport masuk gitu. ya? Iya kan, maksudnya secara sport juga jual nih produk-produk hoodie kan. Ini berasa kok sporty kan? Sporty kan? Sporty ya? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi secara vibe-nya tuh kayak gitu. Nah kayak gini kan sebenarnya ini Erspo kan. Ya kan ini fashion juga bisa kan. Kan juga gitu. Erspo. Jadi kan ya bisa aja kan untuk dibikin sebenarnya mau dibikin produknya fashion dan ini irisannya ada cuman load-nya lebih banyak lebih ke sport gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya untuk apa sih bedanya gitu ya. Bedanya sama-sama di industri fashion, bedanya fokusnya
lebih ke casual, fashion yang bener-bener literally ya ntar tiba-tiba ngeluarin jaket mungkin yang fashion banget gitu. Ya tapi juga ada juga yang keluarin mungkin kayak Erigo kan juga ada keluar kan jersey juga ya, tapi collaborations gitu. Tapi bukan main produk mungkin itu kali ya. Main produknya lebih ke kaos, celana. Ini main produknya lebih ke ya jersey gitu. Mungkin lebih ke situ sih perbedaannya. Mas, ketika Erspo melaunching pertama kali jersey timnas, kita masih ingat maksudnya sempat ada pro dan kontra waktu itu. Apa sih Mas yang terjadi dan apa pelajaran tahu sesuatu yang bisa diambil gitu untuk jersey timnas ke depannya? Iya, jadi yang pertama ya mungkin kali ini kita refleksi dari kejadian kemarin, kita pengen semua itu kita kontrol. Ya kalau kemarin kan emang kita hire agensinya speak up seperti kaitannya on behalf of us, padahal kan mungkin ya ada perasaan yang menyinggung karena emang komentar-komentar dan lain-lain sehingga kan jadi bola liar gitu. Nah kali ini kita makanya kenapa kita juga udah ngadain sayembara nih ya kita nggak kasih tahu deals-nya apa gitu. Karena supaya menghindari seakan-akan ketika desainnya dikritisi kita kan bisa kontrol yang apa yang bisa kita kontrol. Tapi kalau orang kan belum tentu kita bisa kontrol kan. Nah belajar dari pengalaman kemarin makanya kita kali ini semuanya tuh kita libatkan partisipasi masyarakat. Tapi kita nggak spill siapa wah ini siapa nih desainer yang mendesain jersey timnas karena terlalu besar kali ya untuk dipegang bebannya untuk dengan satu agensi atau satu orang gitu. So pengalaman dari sekarang kita akan lebih hati-hati dan lebih ya kita kontrol internally gitu loh. Kalau kemarin kan ya seperti sama agensi sebelumnya, ya dia perusahaan yang berbeda, kita perusahaan yang berbeda. Jadi kita hire untuk development, logo, jersey, dan lain-lain. Tapi kan ketika ada yang mengkritisi kan dia susah mengontrol ya. Nah, jadi kali ini kita akan lebih kontrol gitu. Plus ya mungkin masukan juga yang kemarin terkait foto yang keluar. Oh, yang ke-spill. Jadi pada saat itu ke-spill-nya nggak literally ngelihat apa sih jaketnya itu nggak kelihatan. Kelihatan kan polos, burem, tapi ininya putih, ininya merah gitu kayak plain gitu. Kalau ini kan yang sports fashion yang kelihatannya tuh nggak real gitu. Dan pada saat itu karena emang udah rame kita nggak munculin bukan nggak sempet ya udah gitu loh. Udah gitu jadi kayak udahlah gitu. Nah, makanya kali ini kita akan keluarkan hopefully kalau semuanya lancar, minta doanya Januari mungkin produknya udah ke-spill. Jadi kalau belajar dari kemarin kan mainnya juga 20 Maret ya. Iya, waktu lawan Vietnam kan. 21, sorry. Berarti 21, 18 kita launching. Jadi kan 18, 19, 20, 21 3 hari, 4 hari doang. Jadi kayak orang ngelihat fotonya kayak nggak biasa gitu. Iya, apalagi dari jauh ya. Dari jauh dan fotonya pada saat itu juga kita belum rilis yang flat lay dan lain-lain karena ya mungkin udah kita siapin cuman nggak keluar aja gitu kan. Nah berdasarkan pengalaman itu mungkin bulan Januari insya Allah akhir Januari akan kita spill jersey-nya. Kalau konsep rilisannya, launchingnya boleh di-spill nggak tuh? Boleh. Konsep rencana akan ada di launching di online dulu. Tanggal 14, 15, dan 16 Februari. Kenapa 14, 15, 16? Kenapa nggak start dari 14? Tunggu aja tanggal mainnya, itu nggak bisa kita spill. Cuman rentetannya dimulai dari 14 Februari. Rentetan jersey-nya. Kita akan spill nanti detailnya lebih lanjut. 14, 15, dan 16 di marketplace dulu, di online dulu. Jadi nggak di offline. Tapi tanggal 12 rencananya kita akan bikin semacam gathering lah gitu, ya intimate. Di Februari. Jadi Februari itu lumayan padat sih. Lumayan padat, kita akan ya mungkin sama teman-teman media, sama supporter, KOL, influencer, buat kita kasih lihat dulu. Kalau kemarin kan nggak ke-spill, tahu-tahu. Nah gitu. Ya, itu mungkin kalau ditanya apa yang beda nantinya ya.
Oh, berarti belum bisa menjawab ya apa yang beda nanti itu nanti ya? Nanti, Atau nah, itu nggak bisa. atau mungkin nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya lah kita tanya lagi ke Mas Adat. Mas Adat, aku mau nanya soal itu kalau bisa bocor kok kenapa sih Mas? Enggak, maksud aku nggak cuma jersey, kadang ada di perkenalan pemain baru nih tiba-tiba udah bocor nih si pemainnya siapa gitu. Iya Mas. Ada beberapa kejadian yang jadi contoh gitu. Hal-hal yang bisa bocor sebelum tanggal launchingnya. Nggak tahu juga, saya itu mungkin ditanya sama yang membocorkan ya. Saya nggak tahu yang bocor, kalau saya tahu pasti ya saya akan ajak ngobrol lah. Kan, ya, saya nggak tahu juga kenapa bisa dia bocorin ya, tapi yang pasti buat kita ya mungkin sudah tidak sabar atau apa ya, nggak tahu juga ya. Tapi so far sih kita mempersiapkan kali ini ya, kalau katanya orang lagi rame, diam dan bermainlah. Nah, kita lagi diam, senyap, nanti tunggu aja tanggal launching. Kali ini sih mungkin punya waktu lebih maksimal, lebih panjang, plus satu hal yang kita udah siapkan produk-produknya. Jadi bukan siapkan desainnya ya, bahan baku kan harus kita siapkan. Materialnya. Material. Jadi kenapa sayembara ini muncul? Karena emang ya semua baju ini kan bisa diutak-atik. Contoh, saya nggak mau deh ada ribnya ini, listnya ganti warna merah deh, bisa kan? Tapi kan bahan baku sudah kita siapin. Karena kan ini proses celup aja, proses celup warna. Jadi mungkin yang banyak orang-orang nggak tahu, kok Februari launching baru sekarang nih ngasih lihat desain sayembara dan lain-lain kan. Ya, mungkin itu yang saya rasa juga perlu saya klarifikasi, kalau kita sudah mempersiapkan loh secara bahan bakunya, gitu. Tapi secara penyempurnaan desain mana tahu ada elemen-elemen yang kita bisa masukin, mana tahu. Gitu. Biasanya kan kalau jersey itu, ini awam saya ya, itu kan ada template-nya itu. Apakah nanti yang di launching tahun depan itu persis sama? Maksudnya ada listnya yang dengan ini atau ada yang baru? Nanti itu kan sekarang udah mulai nih, tanggal 11 sampai tanggal 16 ada proses submission, submit desainnya. Desain bukan jersey-nya ya, tapi elemen-elemennya. Saya mau nih misalnya di bagian kanan nih nggak usah lagi yang begini-begini nih, atau nggak usah ada titik-titik nih. Ya mungkin dia bisa submit grafisnya, tapi ada temanya keberagaman Indonesia budaya atau apalah gitu. Secara garis besarnya dia translate sendiri aja. Boleh budaya, boleh keberagaman, boleh Indonesia. Apa Indonesia? Indonesia kan banyak kaya akan budaya dan seni lah gitu. Silakan nanti submit desainnya. Kalau kita lihat desain ini bagus, tanggal 20 sampai 22 desain itu akan masuk ke tahapan pooling. Jadi banyak yang orang nggak sadar ya. Kenapa? Iya, prosesnya panjang ya. Iya, tapi internally kita sudah jalan nih gitu. Ya kita kan kita nggak tahu nih submissionnya ada yang bagus nggak gitu kan, kita juga harus melihat kan, mengkurasi gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat bagus, kita mungkin cross check dulu secara originalitasnya, baru kalau misalnya setelah kita cross check dan firm bisa bagus, kita masuk ke tahap pooling. Tadinya tuh tadi mau tahap pooling aja, cuman dapat masukan dari PSSI terkait kayaknya harus diberikan kesempatan buat masyarakat yang punya potensi, punya skill mendesain yang baik, ya silakan. Tapi nanti ini bukan berarti desainnya dipilih loh, karena desain nanti di pooling itu akan dipilih. Jadi akan ada proses pooling tanggal 20 dan 22 Desember. Mas Adat, kenapa dipilih proses polling atau voting? Kenapa enggak sesuai, oh ini bagus, oh Pak Erik oke, ada pakai ini ada gitu. subjektivitas Iya, gitu. ada subjektivitas itu. Sebenarnya yang kita takutkan. Maaf saya potong, kalau misalnya ternyata hasil pollingnya tidak serk, Pak Erik misalnya tidak serk, itu gimana Mas? Ada mungkin kayak Karena ini semuanya belum lihat proses pollingnya itu apa. Makanya tunggu aja ntar tanggal 20. Saya nggak bisa spill lebih lanjut. Karena ini bukan bentuk desain. Jadi yang di-spill dalam bentuk polling itu bukan desainnya, bukan baju jadinya. Berarti bukan mock-up-nya gitu, bukan ya? Bukan mock-up-nya gitu loh. Makanya orang banyak salah kaprah yang saya harus sampaikan. Kalau kita bukan ngasih lihat bentuk desainnya, tapi potongan-potongan. Misalnya di bagian lengan, ini tuh kelihatan setengahnya aja. Pilih yang mana, yang begini-begini atau apa. Tapi ada 10 opsi. Nah, opsi terbanyak itu yang tadi saya bilang, kita udah siapin bahan bakunya. Tapi penyempurnaannya belum. Ibarat kata, Mas sebagai chef yang masak, kan harus ada ingredients-nya yang disiapkan. Telur kah, nasi kah, gitu.
Nah itu yang mungkin mau masaknya apa, nasi goreng atau nasi kampung atau nasi apa gitu kan, tergantung seleranya. Nah selera itu yang kita lagi coba lihat. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bukan bentuk desainnya, Bukan desain jersinya, bukan ya, tapi per bagian-bagian. Iya, per panel. Nanti kan dari situ kita baru kita gabungkan. Nah, makanya kita akan sampaikan ke Pak Erik. Pak, ini respon pilihan terbanyak untuk kerah maunya yang ronek atau onek. Jadi paham. Gitu. Makanya ini panel ya, ibaratkan iya, ya. per panel. Lah ini yang mungkin saya kenapa ya harus sowan nih, karena kali yang kemarin saya diem aja. Iya. Supaya tidak salah kaprah. Betul. Ini bukan kasih desain kalian, bukan desain kalian kita pakai. Jadi bener-bener perfect ya. Berarti maksudnya gini, misalnya dia Adiaksa ngirim yang bagus ininya aja nih. Tapi saya bagus di round neck-nya aja nih. Bisa Kombinasikan ya? Bukan itu. Bukan Jadi begitu yang submission sayembara itu lebih ke elemen grafisnya. Oke. Kalau misalnya kasih Ini contoh kan elemen grafis. Ini grafis ini kan namanya grafis ya. Ini iya, grafis iya. nih namanya. Ini kan no grafis kan. Nah jersey Plain sekarang aja. Air Sport ini dianggap tidak Plain ada ya? grafis, plain gitu. Kalau ini kan karena di sublim. Ini proses sublim namanya. Gitu. Nah ini yang kita lihat. Oh kayaknya cerita Indonesia-nya dapat banget nih. Nah, cerita Indonesia yang dapat banget, kita akan masukin dulu di polling, bukan berarti dipilih ya. Iya. Kita akan masukin di polling, kita lihat responnya orang-orang seperti apa. Itu tentunya ya untuk menjaga kualitas, karena kita nggak tahu kan, nih, submission desainnya bakal sebagus apa kan kita belum tahu kan. Kita juga sudah melakukan internal desain gitu ya. Mungkin nanti kita akan submit juga gitu. Ketika misalnya kita lihat, oke, misalnya ada 10 template. Nah, 10 itu kita akan kasih ya kita lihat, kumpulin nih dari luar ada bagus berapa gitu. Kita lihat lah gitu, karena menghindari jangan sampai hasilnya tidak ya mana tahu ada blind spot yang dirasa dapat masukan nih kan. Pakaian Indonesia kan banyak kan. Ya. Mungkin lebih ke situ sih, narasinya bukan berarti bentuk desain, tapi lebih ke stories sama proses grafisnya. Karena jadi nanti di polling itu akan ada pilihan grafis, ada pilihan kerah, ada pilihan ini namanya cut and sew. Ini kan cut and sew nih. Iya. Depannya itu sama belakangnya kan beda kan warnanya. Nah itu cut and sew namanya. Nah cut and sew-nya juga akan pilihan. Mau jersey kayak gini bisa, tapi apakah masuk di polling? Ya itu internally kita akan keluarkan. Berarti pollingnya itu ada banyak, Mas? Nggak cuma Ada 10 elemen. 10 elemen. Kan kerah, ini warna gitu. Warna juga termasuk, tapi warna pakannya tetap merah kan? Iya, kalau nggak nanti rame lagi. Berarti ada kemungkinan untuk di bulan Maret nanti timnas Indonesia itu jersinya ada coraknya gitu, ada desainnya gitu. Iya. Mungkin besar ya. Kalau yang sekarang kan plain ya. Karena sebelumnya plain, kemungkinan itu jalur yang kita ambil kali ini. Padahal sebenarnya plain bagus-bagus aja sih yang sekarang gitu. Ya itulah kan namanya desain kan bukan bagus dan nggak bagus kan, tapi lebih ke selera saya yang mana. Saya suka nasi goreng, tapi yang situ sukanya nasi goreng juga ada nasi goreng kampung. Pernah makan nggak nasi goreng kampung? Warna putih. Ya, di bawah itu, di bawah kantornya ada nasi goreng gila malah. Oh gila lagi. Kalau gila kan beda lagi. Beda lagi. Garamnya lebih banyak biasanya gitu. Makanya kan saya bilang, oh kita nasi goreng itu ibarat jersinya, tapi kan jersey ada macam-macam. Bumbu-bumbunya beda-beda. Iya, tapi kali ini bumbunya akan lebih Indonesia gitu. Coraknya, itu jalur yang kita ambil sih. Jalan yang kita ambil. Mas Sadat ngomong-ngomong soal jersey, menurut Mas Sadat jersey bagus itu yang kayak seperti gimana apa sih dari material, saya karena desain? Kalau material kan itu udah kita nggak pollingkan. Masalah material kan itu nggak kita pollingkan. Itu on us. Jaket pun nggak kita pollingkan. Jaket tuh identity, kayak Nike punya jaketnya. Ya ini karena kita nanti pun akan kita anggap yang mana nih paling visible gitu kan. Tapi motif ini yang elemen-elemen tambahan yang mungkin kita libatkan ke netizen gitu. Jadi kalau ditanya mana yang bagus, semuanya bagus. Selera kan, selera gitu. Kalau saya nanti misalnya saya sukanya merah hitam, dibilang saya suka AC Milan. Biru hitam, Inter nah. Biru hitam. Ya kan, jadi ya warna kan itu aja kan. Merah ya merah putih, ada Polandia, ada Bayern Munchen, name it lah gitu kan. Liverpool yang kemarin terakhir rame kan. Jadi ya mungkin menurut saya untuk menghindari itu, ya kita lihat nanti. Elemen itu kan ada polling, itu kan ada rasio yang paling terbanyaknya. Itu ya itu. Kalau jersey terbaik menurut Mas Sadat itu jersey tim apa? Wah, saya nggak mau ngomong. AC Milan lah, udah pasti AC Milan. Pasti AC Milan 2022 ya, Shevchenko ya? Saya suka yang Meriva. Yang Meriva. Saya punya yang Meriva.
Ya Meriva yang garis-garis. Yang kemarin juga AC Milan keluarin jersey yang baru juga bagus tuh ya. Oh, jersey 125 retronya ya? Iya. Kan dulu zaman Mediolanum ya, kalau nggak salah itu juga bagus kan. Jadi ya emang klasik kayak lagi naik ya. Iya, Motor betul. vintage lagi naik. Makanya saya nggak mau spill, tapi kayaknya emang temanya kali ini akan ya pilihan netizen lah gitu. Pilihan netizen lah. Kalau sebelumnya kan 81 nih. Udah ada 2 clue tuh berarti tadi. Udah 2 clue. Tapi Mas Sadat, kita mungkin ini kan terdekat berarti ya untuk early launching jersey Timnas Indonesia di bulan Februari ya. Nah, untuk long term visionnya lebih jauhnya itu Mas Sadat, apakah ada kemungkinan untuk mensponsori klub-klub lokal di Indonesia atau mungkin bahkan jadi apparel resminya AC Milan mungkin? Go internasional. Go internasional. 40 juta Om. 40 juta Juta dolar. euro. 30-40 juta euro ya? Ya coba aja. Boleh aja kalau. Ya, Coba aja gimana kan. Liga-liga luar yang mungkin yang terdekat di Ya. Malaysia atau Thailand gitu. Kayak ada. Kita ada pembicaraan itu, cuman ya kali ini kita konteksnya lebih fokus ke timnas dulu. Timnas dulu. Jadi emang timnas kali ini kan kemarin harus ada baik improvement ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada di sekitar berapa puluh lokasi pameran di seluruh Indonesia, nggak cuma Jakarta. Plus juga nanti pada saat launching juga kita akan hadir di atrium-atrium mall di beberapa kota. Jadi mungkin tanggal 25 apa 26 offline-nya akan launching di 10 lokasi. 25 Februari. Ya, jadi kan launching online dulu, nanti akan ada launching offline-nya. Gitu. Jadi mungkin tahapannya akan seperti itu, saya harus spill dari awal supaya tim di internal juga bekerja. Kalau kita, layar sudah berkembang, jadi pantang surut ke belakang. Iya, surut kita berpantang. Jadi kemungkinan seperti itu tanggal launchingnya. Itu. Mas Adat, kalau untuk jersey pertama ini sudah, kalau bisa dijumlahkan sudah berapa ribu atau puluh ribu yang terjual, Mas? Dan jersey pemain siapa yang paling laku? Kalau name set itu saya harus cross check lagi. Terakhir kan saya sempat bilang ke media juga, it says Bang J. Cuma Bang J itu yang Citayam ya. J it says lah ya. Bang J juga sih. Bang J, panggilan dari netizen. Ya. Cuman untuk sekarang saya belum cek lagi ya. Terakhir ada pertanyaan itu saya sempat sampaikan itu. Untuk sekarang mungkin kita harus cross check lagi saya karena kan ininya beda-beda terus kan tiap bulannya. Saya kebetulan jujur saya belum ngecek lagi. Jadi kalau secara penjualan ya paling banyak ini Exporter Fashion. Mungkin yang merahnya aja udah berapa puluh ribu sendiri ya. Lebih dari hampir 100 ribu sendiri yang merah doang nih. Ya, jadi mungkin ya alhamdulillahnya udah mulai inilah, udah mulai rolling lah. Makanya kita harapannya mungkin pada saat launching bisa disupport karena setiap pembelian ini ada 7% kontribusi royalti yang kita berikan untuk timnas Indonesia. Gede juga ya, lumayan. Nah, dari itu tadi mungkin ini ya Mas Sadat, itu mungkin bagian dari cita-cita ya untuk membawa Airspo ke level internasional begitu. Nah, sebenarnya cita-cita Mas Sadat as a person yang belum terwujud di kaitannya dengan timnas Indonesia itu apa sih Mas Sadat? Ada nggak sih? Timnas lolos Piala Dunia. Amin. Nah, itu cita-cita. itu cita-citanya. Gimana dong? Itu kayaknya. Kan? Berarti kontrak harus diperpanjang, Mas ya? Iya, kontrak kan Jadinya kan 2026 kan nih. Iya, tapi kan gimana caranya kan sebenarnya kita 2+2, tapi kan ada plus 2-nya. Ya, ada +2. Tapi kan opsi kita nge-review ke kita enak nggak gitu karena kan secara pressure dan lain-lain kan juga harus kita manage kan. Tapi alhamdulillah kita udah melewati lah badai kemarin itu. Jadi alhamdulillah tim udah makin solid, makin semangat dan ya kita berharap diberikan kesempatan untuk tunggu lihat launchingnya, mudah-mudahan lebih smooth, koleksinya bisa diterima dengan baik dan yang penting itu dulu sih ya. lebih baik lah gitu. Jadi saya nggak mau terlalu banyak menjanjikan ya karena ya biar hasil nanti ya mungkin yang lihat aja lah gitu. Tapi so far ya planning ini sudah kita share sih, gitu. Dan kita nggak, kalau kemarin kan karena nunggu jadwal pemain, makanya tanggal 18 Maret kan, gitu. Kali ini kita nggak ngambil jalur itu, kita ngambil jalur, ya udah tidak ada pemain pun kita launching. Gitu. Jadi ya supaya hasilnya bisa lebih smooth lah gitu. Terakhir Mas Gariga, sebelum ditutup, ada feedback nggak sih Mas dari Pak Erick Thohir soal jersey timnas yang baru ini?
mungkin entah itu request, entah itu dia maunya gini-gini gitu. Enggak. Gimana, Pak Erik sangat support dan Pak Erik juga berharap ada partisipasi publik. That's why kenapa ada sayembara itu, karena belajar dari pengalaman kemarin maskot, ketika dibikin sayembara ada 3.000 submission. Maskot kan kalau yang maskot kan beda nih, maskot kan bener-bener real kan. Kalau ini saya middle ground-nya saya nggak mau nih juga kalau real plek-plekan, karena kan nggak tahu nih apakah nanti kita dicomot lah desainnya sama orang dan lain-lain kan gitu. Kayak kali ini kita nggak spill the whole jersey, karena takut menghindari hak cipta dan lain-lain kan. Makanya kita ambil potongan-potongannya gitu. Elemen-elemennya. Makanya sayembara tetap jalan, tapi pollingnya tetap jalan dengan elemen-elemen tertentu. Gitu. Supaya hasilnya bisa lebih baik lah gitu. Jadi gitu ya. Seru banget ya pokoknya tahun 2025 awal bulan Februari sorry. Ya Expo Mas Haddad tuh bakal sibuk banget nih. Mempersiapkan tadi kan bilang bakal sibuk banget Februari ini gitu dan itu tadi cerita-ceritanya lumayan seru ya dari mahasiswa 14 semester nih, S2 segala macam. S2-nya nggak lanjut. S2-nya sama Erigo dan Expo maksudnya. Sampai dengan spill jersey timnas terbaru nanti, sayembaranya. Pokoknya seru banget dan terima kasih buat Mas. Siap, makasih banyak. Udah bisa mampir ke Gondang dia. Dan sobatbola.com, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye.